Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rosulina. Saya dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas Fakultas Teknik Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan materi tentang chlor-alkali production sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah unit produksi bahan kimia. Chlor-alkali production. Proses alkali merupakan proses elektrolisis yang berperan penting dalam industri manufaktur dan pemurnian zat kimia. Nah, produk yang dihasilkan berupa gas klorin atau Cl2, kemudian ada hidrogen atau H2, dan NaOH atau soda kaustik sebagai hasil dari elektrolisis larutan garam atau NaCl. Electrolyzer atau sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi reduksi dan oksidasi atau biasa disebut dengan reaksi redoks. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan gas klor dan soda kaustik yang dapat diproduksi secara elektrolisa. Adapun komponen-komponen electrolyzer yaitu ada sumber listrik DC, katoda, anoda, dan elektrolit. Nah, terdapat beberapa tipe electrolyzer yang bisa digunakan untuk produksi chlor-alkali, yaitu ada diafragma sel, ada mercury sel, serta ada membran sel. Berikut ini proses utama chlor-alkali production. Pertama, garam akan dipurifikasi atau dimurnikan melalui brine treatment tank. Di brine treatment tank ini, air yang digunakan adalah diamine water. Tujuan penggunaan diamine water adalah agar garam yang dihasilkan tetap murni tanpa adanya kandungan mineral pengganggu yang tidak diharapkan. Selanjutnya, garam keluaran dari brine treatment atau biasa disebut sebagai strong brine akan masuk ke electrolyzer. Di electrolyzer yang paling sering digunakan di PT RAPP adalah tipe membran cell. Membran cell merupakan elektronik sel yang memerlukan listrik. Di dalam electrolyzer, membran cell terdapat dua ruang, yaitu ruang katoda dan anoda yang dipisahkan oleh membran yang bersifat semi-permeable. Semi-permeable artinya membran tersebut hanya memungkinkan untuk dilewati oleh ion tertentu. Dalam hal ini, ion yang dapat melewati membran adalah ion Na+ atau natrium. Garam NaCl disebut sebagai strong brine karena pada garam tersebut sudah tidak mengandung mineral di dalamnya. Strong brine akan masuk ke ruang anoda. Nah, ketika strong brine larut dalam air, ion natrium yang bermuatan positif akan dipisahkan dari ion klorida yang bermuatan negatif. Kemudian listrik berperan untuk menciptakan perbedaan potensial di elektroda. Pada terminal positif akan menarik elektron menjauh dari elektroda. Hal tersebut menyebabkan ion klorida yang bermuatan negatif akan menjadi atom klor netral yang berikatan secara kovalen membentuk diatomik Cl2. Cl2 yang dihasilkan berbentuk gas akan naik ke atas. Selanjutnya, Cl2 akan dikirim ke dechlorinated tank, di mana di dechlorinated tank terdapat penambahan SO2 untuk memisahkan Cl2 dengan NaCl. Setelah berhasil dipisahkan, maka Cl2 akan dikirim ke chlorine handling, sedangkan NaCl atau weak brine akan dikirim ke brine treatment tank. Karena membran bersifat semi-permeable yang memungkinkan ion Na+ untuk melewatinya, maka menyebabkan ion Na berpindah dari ruang anoda ke katoda. Di katoda terhubung dengan terminal negatif yang mendorong elektron ke elektroda mengisi elektroda secara negatif. Hal inilah yang menyebabkan molekul air bereaksi dengan elektroda. Air akan menerima elektron sehingga air akan berkurang selama reduksi dan menyebabkan air berubah menjadi gas hidrogen dan bermuatan negatif atau OH-. Ion OH- atau hidroksil ini akan larut dalam air. Nah, ion Na+ akan bereaksi dengan ion hidroksil atau OH- membentuk NaOH atau natrium hidroksida. Sedangkan pada katoda menghasilkan H2 dan strong caustic. Selanjutnya, H2 dan caustic yang dihasilkan akan dipisahkan dalam catholyte tank. Berikut ini reaksi yang terjadi di electrolyzer tipe membran cell. Yaitu yang pertama ada reaksi keseluruhan, yaitu 2 NaCl ditambah 2 H2O menjadi 2 NaOH ditambah H2
tambah Cl2. Sedangkan reaksi di anoda yaitu 2NaCl menjadi 2Na plus ditambah Cl2 plus 2E. Kemudian ada reaksi di katoda yaitu 2H2O ditambah 2E menjadi OH- tambah H2. Dan ada juga reaksi yaitu Na plus ditambah OH- menjadi NaOH. Proses caustic handling. Nah, Cl2 hasil dari pemisahan electrolyzer selanjutnya akan masuk ke dalam dechlorinate tank. Di dechlorinate tank, Cl2 akan dipisahkan dengan weak brine. Selanjutnya, di mana Cl2 akan naik ke atas, selanjutnya akan masuk ke dalam vacuum seal atau Cl2 pressure seal, sedangkan weak brine akan turun ke bawah dan masuk ke dalam brine treatment. Selanjutnya, Cl2 akan didinginkan, namun proses pendinginan dilakukan secara bertahap, di mana pada saat ini pendinginan dilakukan melalui cooler dan melalui chiller. Adapun tujuan dilakukan pendinginan secara bertahap sebenarnya adalah untuk menghilangkan komponen air yang terdapat di Cl2. Karena Cl2 akan dibakar di HCl synthesis unit, sehingga jika mengandung air, maka akan mengganggu proses pembakaran, sehingga airnya perlu untuk dihilangkan. Sedangkan jika penurunan suhu langsung menggunakan chiller atau langsung pada satu tahap dapat menyebabkan terjadinya pembekuan. Nah, di cooler terdapat penambahan cooling water sebagai media pendinginan, sehingga temperatur Cl2 akan berubah menjadi 33 derajat Celcius. Selanjutnya, Cl2 akan didinginkan di tahap berikutnya yaitu melalui chilled water, di mana hasil dari produksi chilled water akan mengubah suhu Cl2 dari 33 derajat Celcius menjadi 15 derajat Celcius. Kemudian akan dilanjutkan ke candle filter. Nah, di candle filter inilah berfungsi untuk menghilangkan kandungan air dari Cl2. Namun, selain air, terkadang di Cl2 juga terbawa NaCl atau brine. Makanya di candle filter inilah terjadi pemisahan sisa-sisa brine yang terbawa dan air dari Cl2. Selanjutnya, Cl2 akan masuk ke chlorine blower. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tekanan dan mendorong Cl2 dalam bentuk gas selanjutnya untuk dikirim ke HCl synthesis unit. Hyposystem. Berikutnya ada hyposystem. Nah, hyposystem disebut sebagai environment plant di chemical plant karena fungsinya yang menyerap semua sniff gas klorin sisa dari chemical plant dan direaksikan dengan NaOH di Cl2 scrubber untuk membentuk sodium hipoklorit atau NaOCl. Nah, sodium hipoklorit dipakai di unit water treatment untuk pengolahan air. Biasanya sodium hipoklorit disebut sebagai kaporit. Nah, sniff gas dari seluruh plant di chemical plant akan langsung masuk ke Cl2 scrubber dari bagian bawah. Sedangkan NaOH ke weak hypotank terlebih dahulu. Setelah itu akan dikontakkan dengan gas Cl dari atas scrubber. Nah, kontak antara NaOH dan gas klorin terjadi secara countercurrent atau secara berlawanan. Adapun keluaran scrubber tersebut akan masuk ke dalam weak hypotank, lalu selanjutnya akan disirkulasikan lagi ke scrubber sampai tercapai konsentrasi yang diinginkan dan disimpan di dalam hypostorage. Di hyposystem terdapat komponen-komponen hypo. Yang pertama ada primary hypo tower. Nah, primary hypo tower ini merupakan menara hypoprimer yang fungsinya untuk menghilangkan sebagian besar klorin dari gas ventilasi dengan mengontakkan gas dengan larutan yang mengandung kaustik. Nah, menara hypo utama ini terdiri dari menara yang dikemas dengan duduk di atas tangki pompa. Kemudian, komponen berikutnya ada secondary hypo tower, yaitu menara hyposekunder, di mana sebagian besar merupakan cadangan untuk menara hypoprimer. Pada menara ini berfungsi untuk mengelola gas ventilasi dengan kandungan klorin yang lebih rendah.
dan memoles gas untuk menghilangkan residu klorin dari menara hypoprimer, serta tidak memiliki tangki pompa integral. Berikutnya, komponennya ada hypofan atau kipas hypo. Pada komponen hypofan ini berfungsi untuk menarik gas ventilasi melalui sistem hypo. Nah, fan atau kipas akan mempertahankan kondisi sedikit vakum di tangki penyimpanan di seluruh pabrik klor-alkali. Di hyposystem terdapat dua hypofan, yaitu yang satu sedang digunakan, sedangkan yang satu dalam keadaan siaga atau standby dan siap digunakan apabila fan yang pertama mengalami kendala. Berikutnya, caustic handling. NaOH dari electrolyzer selanjutnya akan masuk ke dalam tangki catalyte. Di tangki catalyte terjadi pemisahan di mana H2 akan naik ke atas yaitu ke H2 blower, sedangkan NaOH akan masuk ke dalam cooling water. Nah, selanjutnya NaOH dari cooling water akan masuk ke dalam tangki caustic intermediate. Sekitar 80% NaOH akan masuk ke dalam tangki penyimpanan, sedangkan 20%-nya lagi akan masuk ke dalam parit atau ke deklinator atau ke H2 scrubber. Kemudian NaOH yang 80% masuk ke dalam tangki penyimpanan memiliki konsentrasi sekitar 32%. Kemudian NaOH tersebut akan dilakukan pengenceran atau proses water hingga konsentrasinya berubah dari 32% menjadi 14%. Nah, NaOH yang telah memiliki konsentrasi 14% selanjutnya dapat dikirim ke mill atau ke fiber line untuk proses cooking. Demikian video penjelasan tentang proses chlor-alkali production. Apabila terdapat kritik dan saran yang bersifat membangun, demi kebaikan video ini ke depannya, tentunya akan sangat saya nantikan. Baiklah, saya Diana Rosulina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.